kami akan menjelaskan flowsheet proses produksi asam sulfat menggunakan metode kontak proses. Asam sulfat merupakan salah satu bahan kimia yang paling banyak diproduksi di dunia karena penggunaannya sangat luas, terutama dalam industri pupuk, pengolahan logam, petroleum refining, dan berbagai proses kimia lainnya. Secara umum, proses pembuatan asam sulfat terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu tahap preparasi bahan baku, tahap reaksi, tahap separasi, dan yang terakhir itu tahap purifikasi. Flowsheet yang ditampilkan menunjukkan urutan unit operasi dan kondisi operasi yang digunakan dalam proses tersebut. Baik, selanjutnya itu ada tahap preparasi, yang dimana prosesnya itu dimulai dari tangki penyimpanan sulfur padat yang ditunjukkan sebagai T01 ini. Itu disebut dengan warehouse pada kondisi sekitar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang mana sulfur yang disimpan itu kemudian dialirkan menuju unit pelebur sulfur atau sulfur melter yang ditunjukkan pada M01 ini, yang merupakan roaster dengan menggunakan conveyor. Nah, jadi pada unit ini tuh sulfur dipanaskan hingga sekitar 115 derajat Celcius sehingga berubah dari fase padat menjadi molten sulfur. Tahap ini merupakan tahap preparasi karena proses persiapan bahan baku sebelum memasuki tahap reaksi. Jadi agar sulfur dapat dialirkan secara kontinu menuju reaktor pembakaran. Oke, jadi kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu molten sulfur yang sudah berbentuk cair tadi kemudian dialirkan ke dalam reaktor pembakaran yaitu R01. Di dalam reaktor ini, sulfur dibakar dengan oksigen yang berasal dari udara yang terletak di bawah, yang masuk dari bawah ini. Kemudian proses pembakaran tersebut menghasilkan gas sulfur dioksida. Reaksi yang terjadi dalam reaktor ini adalah S ditambah dengan O2 menghasilkan SO2 atau sulfur dioksida. Nah, reaksi dari reaktor ini bersifat eksotermik, yaitu menghasilkan panas yang cukup besar sehingga suhu gas hasil reaksi bisa mencapai 1641,2 derajat Celcius. Yang dimana tahap pembakaran sulfur ini merupakan tahap awal dalam proses pembuatan asam sulfat karena gas sulfur dioksida yang terbentuk akan digunakan pada tahap reaksi berikutnya. Baik, setelah proses pembakaran di reaktor R01, gas yang dihasilkan itu berupa sulfur dioksida atau SO2 dengan suhu yang sangat tinggi yaitu sekitar 1641 derajat Celcius. Nah, sebelum gas ini masuk ke tahap reaksi berikutnya, suhu itu perlu diturunkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi operasi dari reaktor konversi. Nah, pada flowsheet ini dapat dilihat bahwa gas SO2 ini dari reaktor R01 itu dialirkan menuju heat exchanger E01 untuk proses pendinginan awal. Kemudian tahap selanjutnya merupakan tahap yang terjadi pada reaktor 02 di bagian P1-nya. Pada tahap ini yaitu gas dari SO2 yang telah dihasilkan dari reaktor 01 itu masuk ke dalam P01. Namun setelah diturunkan suhunya yaitu sekitar 410 derajat Celcius. Nah, di mana pada P1 ini terjadi reaksi seperti 2SO2 plus O2 menghasilkan gas 2SO3. Nah, pada reaksi ini menggunakan katalis berupa vanadium pentoksida untuk mempercepat terjadinya pembentukan sulfur trioksida, yang dimana sulfur trioksidanya itu dihasilkan dengan besar suhu sekitar 650 derajat Celcius, yang dimana ini akan didinginkan atau suhunya dikontrol menggunakan heat exchanger dari E02 melalui aliran nomor 5. Jadi SO3-nya menurun suhunya menjadi sekitar 560 derajat Celcius. Setelah tahap konversi pertama selesai, gas akan dialirkan dengan menggunakan blower seperti yang terlihat pada aliran 5 menuju ke tahap kedua, di mana setelah reaksi terjadi di dalam reaktor ini, suhunya akan naik kembali sehingga diperlukan heat exchanger untuk menurunkan suhunya dan diperoleh sulfur trioksida dengan suhu 590 derajat Celcius. Setelah itu, untuk proses selanjutnya itu dilanjutkan dengan PES 3 dan juga PES 4. Tujuannya tuh di proses ini untuk meningkatkan
efisiensi konversinya biar lebih maksimal lagi gitu. Terus juga kita bisa lihat di tahapan PES 3 dan PES 4 ini setiap tahapannya juga dilengkapi dengan heat exchanger, yaitu E04 dan juga E06. Nah, heat exchanger ini di sini dia tuh untuk ngejaga suhunya juga agar suhunya tuh tetap optimal lah ketika kondisi operasinya gitu. Nah, terus melalui beberapa tahapan konversi yang udah ada inilah efisiensi pembentukan SO3-nya itu dapat mencapai lebih dari 98%. Oke, untuk tahap selanjutnya itu gas yang keluar dari reaktor konversi sebagian besar telah berupa sulfur dioksida atau SO3. Nah, gas ini kemudian dialirkan ke IAB atau Intermediate Absorption Tower. Nah, pada tahap ini SO3-nya tidak langsung direaksikan dengan air karena dapat menghasilkan kabut asam yang akan sulit dikendalikan. Nah, sebagai alternatifnya SO2-nya terlebih dahulu diserap oleh asam sulfat pekat, yaitu dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, yang kemudian akan membentuk H2S2O7 atau oleum dengan suhu 80 derajat dan tekanan 1,3 atm. Nah, kemudian oleum ini akan masuk ke dalam separator 01 untuk memisahkan gas SO2 dan juga H2SO4. Nah, keluaran dari separator 01 ini yaitu H2SO4 dengan suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1,3 atm. Nah, pada tahap ini juga terjadi proses recycle gas SO3 yang akan dialirkan kembali ke konverter. Selanjutnya adalah tahap purifikasi, di mana pada tahap ini gas SO2 dari fase 4 dialirkan menuju Final Absorption Tower. Di dalam alat ini, gas SO3 diserap oleh asam sulfat, yaitu asam sulfat pekat H2SO4 sehingga membentuk oleum. Proses reaksi yang terjadi yaitu SO3 ditambah H2SO4 menjadi H2S2O7. Proses ini bertujuan untuk menangkap SO3 secara maksimal agar tidak terlepas ke lingkungan. Setelah itu, oleum dialirkan ke separator 2 untuk memisahkan asam sulfat H2SO4 sisa yang masih ada. Pada tahap akhir proses ini, produk utama berupa asam sulfat dengan konsentrasi tinggi dialirkan dari Final Absorption Tower atau FAB menuju storage tank untuk disimpan sebelum didistribusikan ke berbagai kebutuhan industri. Sebelum produk mencapai tangki penyimpanan, alur proses juga melewati separator 2 yang berfungsi memisahkan gas sisa seperti sulfur dioksida, sehingga produk asam sulfat yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan proses tetap berjalan secara stabil. Jika kita melihat keseluruhan flowsheet, proses produksi asam sulfat ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu preparasi, reaksi, separasi, dan purifikasi. Melalui rangkaian proses tersebut, metode kontak proses mampu menghasilkan asam sulfat dengan efisiensi konversi yang tinggi dan kualitas produk yang stabil. Sehingga metode ini menjadi teknologi yang paling banyak digunakan dalam industri produksi asam sulfat modern. Demikian penjelasan kami mengenai flowsheet proses pembuatan asam sulfat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. I just had to let you know you're